Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang ustadz di video berikut menjadikan Alkitab sebagai bahan olok-olokan dan bahan tertawaan di dalam masjid. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mari kita tanggapin bersama. Namun sebelumnya, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat videonya. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitulah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufazal. Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak begini bikin. Agak ke kanan ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia aja, yang mana aja? Ini boleh. Yang bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Oke, cukup. Kayaknya udah kaku dia. Bentar teman-teman. Bentar. Kita lihat dulu ayat ini tertulis di mana, karena belum siap dibacakan. Jadi kita harus lihat dulu ayat ini tertulis di mana. Mari kita lihat. Oh, ternyata ayat ini adalah ayat firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 33 ayat 17. Demikian isinya. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Oke teman-teman, jadi ayat ini adalah sebuah ayat nubuatan Nabi Yeremia tentang keturunan Daud yang tidak akan terputus. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi.
Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada berbeda. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak seperti apa Ustadz Nababan membuat Alkitab sebagai bahan praktek di dalam masjid, ya, supaya Alkitab itu ditertawakan, saudara dalam Tuhan, ya. Dia membuat satu praktek dan menguji kehebatan Alkitab dengan Al-Quran dengan cara apa? Ya, menyuruh 2 orang maju ke depan, lalu seorang membaca Al-Quran dan seorang membaca Alkitab. Dan orang yang membaca ayat Al-Quran ini tangannya kuat, sementara orang yang membaca ayat Alkitab tangannya lemah, saudara dalam Tuhan, ya. Jadi sebenarnya ini cara pembuktian yang tidak ilmiah dari seorang Ustadz Nababan, ya. Apalagi dia menggunakan Alkitab sebagai bahan prakteknya. Saya rasa ini hal yang tidak terpuji sebenarnya, tidak baik, saudara dalam Tuhan. Kalau dia mau menguji kitabnya, dia silahkan, saudara dalam Tuhan, tetapi jangan kemudian dia menggunakan Alkitab, ya, karena apa yang dia buat hanya membuat Alkitab itu ditertawain oleh jamaahnya sendiri. Jadi ini tidak baik, saudara dalam Tuhan, ya. Sekali lagi buat Ustadz Nababan, ya, jangan melakukan hal ini sekali lagi, karena ini tidak terpuji, saya katakan, ya. Saudara dalam Tuhan, apa yang dia lakukan di video tadi merupakan pembuktian yang sangat tidak masuk akal dan tidak ilmiah. Kalau membuktikan kebenaran Alkitab dengan Al-Quran, atau membuktikan kekuatan Alkitab dengan Al-Quran, ya, lihat isinya, ya, lihat perjalanan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, dan juga, ya, aplikasi daripada isi kitab itu sendiri, ya. Saudaraku dalam Tuhan, disitulah letak kekuatan daripada kitab. Kalau dia mau uji, misalnya Alkitab, ya, dia mau uji isi Alkitab, jangan dengan membaca saja, tetapi menerapkan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan apakah ketika kita menerapkan ayat Alkitab, taat akan firman Tuhan, apakah Tuhan bersama dengan kita? Apakah Tuhan menolong kita? Apakah apa yang dijanjikan ayat Alkitab itu tergenapi dalam kehidupan kita atau tidak? Maka disitulah teruji apakah sebuah kitab itu benar-benar hebat atau tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan tadi sebenarnya tidak benar, ya, pengujian yang tidak baik. Apalagi dia menggunakan Alkitab di dalam masjid. Saya katakan ini tidak baik juga, ya, tidak baik, ya. Gunakan kitabmu, uji kitabmu, ya, apakah kitabmu itu kuat, apakah kitabmu itu benar firman Tuhan, apakah tokoh-tokoh dalam kitabmu itu bisa dipercaya sebagai tokoh yang membawa kebenaran atau tidak. Harusnya demikian, tapi Ustadz Nababan tidak, saudara dalam Tuhan. Dia melakukan cara konyol untuk membuktikan kekuatan Alkitab dengan Al-Quran. Saya katakan apa yang dia lakukan tadi itu sesuatu cara yang tidak masuk akal sama sekali. Nah, saudara dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen melihat hal ini, jangan
marah atau jangan emosi gitu. Tapi kita berdoa supaya di kemudian hari Ustadz Nababan ya sadar dan tidak melakukan hal yang sama, dan juga ya kita berdoa semoga jamaah-jamaah Ustadz Nababan ini semakin banyak yang penasaran dengan ayat Alkitab, sehingga apa? Sehingga di kemudian hari, di waktunya Tuhan, mereka dengan sendirinya oleh kuasa Tuhan membaca ayat-ayat Alkitab dan menemukan kekuatan Tuhan di dalam ayat Alkitab itu sendiri. Tidak ada misal bagi Tuhan dalam Tuhan. Jadi mari kita serahkan sama Tuhan persoalan ini, dan kita percaya bahwa Alkitab yang dijadikan bahan ujian di dalam masjid tadi ya tidak berlalu begitu saja, akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan di hari yang akan datang. Kita percaya itu, dan tugas kita hanya berdoa biarlah Tuhan yang bekerja, yang berkarya atas hal itu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya silahkan muat tanggapan atau komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.